Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berikutnya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang perilaku terpuji, dan pada kesempatan kali ini pertemuan selanjutnya ini saya akan membahas tentang materi kejujuran. Ya, sebelum menuju ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya absen terlebih dahulu. 1. Ahmad Abdul Rauf Aliana Anis Zidni Damha Devi Nur Hasanah Hafif Inayatul Hanifah M. Arif Effendi M. Dadul Hikam M. Ihsan Hakim Miftahul Anwar Nia Umairah Noval Widodo Nuriyah Istiqomah Nurul Mayriyah Rizal Arifki Vina Nihayatu. Ya, oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju kepada materi. Ya, saya bukakan materinya. Menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Ini merupakan tema setelah materi sebelumnya, yaitu tentang sifat yang baik. Langsung menuju materi saja. Kejujuran. Ya, ini pengertian kejujuran. Ya, sebelum saya terangkan apa sih kejujuran itu yang ada di dalam pikiran kalian, ada yang bisa menjawab? Ya, berkata apa adanya. Ya, bagus. Selain berkata apa adanya, ada lagi? Berkata secara terbuka. Berkata secara terbuka. Ya, bagus. Lagi? Tidak berbohong. Ya, jadi kejujuran itu tidak hanya terbatas pada itu saja. Ya, namun kejujuran itu adalah antara perilaku, antara perkataan dan perbuatan itu sejalan. Ya, apa yang dikatakan sama seperti apa yang dikerjakan, dan tidak ada pergesekan, ada perubahan. Kalau misalkan ditanya oleh orang lain, kamu makan apa? Nah, kamu makan tempe. Terus kemudian ditanya oleh orang lain lagi, kamu makan apa? Oh, sudah berbeda lagi. Itu namanya berbohong. Tapi kalau jujur itu ditanya di satu tempat juga jawabannya sama, ditanya di tempat lain juga jawabannya sama. Kemudian apa yang dikatakan dengan apa perbuatan yang dilakukan itu tidak berbeda. Ya. Itu makna kejujuran. Kemudian kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Nih, selain berkata benar, itu juga dapat dipercaya. Iso dipercaya omongannya, ya. Bukan cuma berkata benar, tapi bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, kejujuran juga berarti adanya keselarasan. Itu yang saya katakan tadi. Keselarasan antara ucapan, banyak kemuliaan, dan perbuatan kejujuran sama, tidak ada perbedaan perbuatan yo podo seperti yang diucapkan,
Dan alasan ketika misalkan kalian masuk kelas telat, itu juga alasannya sama seperti apa yang dialami. Nek bane bocor saka omah ya ngomong bane bocor. Ya, aja mrene bane bocor alasannya malah liyane. Alasannya keringan, alasannya werna-werna, tidak seperti apa yang dialami, itu namanya berbohong. Berbohong namanya tidak jujur. Tidak jujur merupakan sifat yang tercela. Ya. Terus. Ya, mengapa demikian? Orang jujur akan mengatakan sesuatu apa adanya, tidak melakukan perbuatan dusta atau bohong. Perilaku jujur juga merupakan sikap tulus dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab. Kemudian bentuk-bentuk perilaku jujur. Kejujuran memiliki bentuk nyata yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Misalnya jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran. Ya, kemudian jujur dalam bermuamalah. Ya, bermuamalah itu beraktivitas atau beramal dengan sesama akan bersikap jujur. Tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Ini adalah sifat jujur dalam keseharian. Ya, keseharian itu misalkan kalian beraktivitas sebagai pedagang, besok kalian memiliki usaha, itu silakan berperilakulah dengan jujur. Ya, nek tadi pedagang ya tadi pedagang sing jujur itu ora curang, ora nambahi timbangan, ora ngurangi timbangan. Misalkan timbangannya sekilo ya sekilo, aja dikurangi. Ya, itu namakan perilaku jujur. Ya. Kemudian jujur dalam janji. Jujur dalam janji ketika kalian berjanji kepada temannya, ya, janjian misalkan, yo nanti jam sekian kita belajar bersama, atau kita mengerjakan PR bareng jam 4 misalkan. Wah, tenang, begitu jam 4 sudah waktunya jam 4 malah apa tidak menepati janji, teko lebar maghrib, ya, kancane sudah bubar ya teko. Itu namanya tidak menepati janji. Yang menepati janji itu ya janjiannya jam 4 ya teko jam 4 tenang. Ya. Misalkan janji mau apa? Berangkat sekolah bareng misalkan. Ya, berangkat bareng kancane arep bareng, ya dibarengi. Orang malah ayo wis andani ning pertolonan. Wah, begitu parahnya pertolonan malah wis makan dhisik. Nah, itu namanya tidak menepati janji. Ya. Sampai sini paham? Kemudian jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya batinnya. Ya, yang ditampilkan adalah ada hati dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat ria dan kifat. Ya. Kemudian dalam penampilan disesuaikan dengan diri kita. Awak dhewe sekolah yang nganggone seragam sekolah seragam ngarep. Tidak sinkron dengan perilaku wong cah sekolah ya sing rapi, ya pakai seragam rapi, ya manut, disiplin. Itu namanya cah sekolah. Ini berkaitan dengan kejujuran dalam perilaku, ya perilaku atau penampilan. Jadi disesuaikan seragam sekolah yang ngono ora gawe dolan. Seragam sekolah kok gawe dolan. Ya, seragam sekolah nomor misalkan pulang jam 4 sampai rumah ya ganti baju kalau mau main. Ya. Ora semua aktivitas memakai satu seragam. Seragam sekolah ya gawe dolan, ya gawe ngarit, ya gawe ngaji, ya gawe tekan ndi. Itu namanya tidak jujur dalam penampilan, tidak menghargai penampilan. Kalau tidak menghargai penampilan berarti sama dengan kita tidak menghargai diri kita sendiri. Kemudian keutamaan perilaku jujur. Oke, sebelum menuju ke keutamaan perilaku jujur akan saya tampilkan sebuah video, nanti bisa kalian cermati. Yang ini akan merujuk kepada keutamaan perilaku jujur. Ya.
Apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Ya. Coba silakan dicermati kembali atau dipikirkan kembali. Apa sih manfaat perilaku jujur itu menurut kalian? Menurut video yang barusan kita ambil tadi, ada yang tahu? Ada yang bisa menerangkan? Oke, kalau tidak ada, saya terangkan sebelum saja. Perilaku jujur ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita jujur dalam apa saja hal. Ada jujur pada perilaku, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, ya, seperti yang di video tadi, ya. Video tadi menunjukkan video seorang penjual asongan anak kecil yang menemukan dompet. Ya, ini ada nilai kejujuran di sini. Kalau orang yang tidak jujur, anak tersebut tidak jujur, pasti uang tadi sudah habis untuk jajan, ya toh? Sudah habis dihabiskan sendiri. Tidak memikirkan betapa sakit hatinya, betapa sedihnya orang yang kehilangan. Ya, itu kalau dia tidak jujur. Tapi kalau seperti anak tadi, anak kecil tadi, ya, dia jujur, dompetnya disimpan, ya, masih memikirkan dan bimbang itu antara mau dipakai atau mau disimpan atau dikembalikan. Ya, kalau teman-temannya berkata bahwa dompet itu untuk dihabiskan sendiri saja. Tapi karena Budi ini tadi orang yang jujur dan nurut dengan orang tua apa yang dikatakan oleh ibunya, maka dompet tadi disimpan. Kemudian pada suatu saat dompet tersebut pemiliknya datang atau ada pemiliknya, kemudian dikembalikan. Ini merupakan sifat jujur dalam perilaku. Kenapa jujur dalam perilaku? Karena melihat bahwa sesuatu yang bukan milik kita itu akan menjadi sebuah penghambat untuk kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Apa yang kita makan kok bukan dari milik kita, bukan halal dari milik kita, maka hal tersebut akan menghambat kita kepada kesuksesan. Maka hal-hal seperti ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, sifat jujur harus kita tanamkan dalam diri kita. Jujur akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Ini merupakan hanya gambaran saja, ya, gambaran saja tentang perilaku jujur. Yang jujur nanti berapa tahun kemudian tadi, 10 tahun kemudian dia sukses. Dan orang yang waktu ditemukan dompetnya masih ingat
Ya, masih ingat orang yang baik kepada orang lain itu pasti akan diingat oleh orang lain sampai kapanpun. Tapi kalau kamu sekali tidak jujur, maka di waktu berikutnya kamu akan tidak jujur sampai kapanpun tidak akan jujur. Tetapi ketika di awal sudah jujur, maka kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada keberuntungan, kepada kesuksesan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan bagi ada yang bertanya. Kebohongan untuk melakukan kebaikan gitu. Itu kan termasuk juga bohong. Itu kira-kira boleh atau tidak? Sesuatu dikatakan baik apabila di situ mengandung kebenaran. Kalau di dalam suatu kebaikan tadi tidak terdapat kebenaran atau sebaliknya di dalam kebenaran tidak ada kebaikan, maka nanti akibatnya akan kepada diri sendiri nanti. Ya. Tapi langkahnya tidak baik, tidak apa-apa berarti Pak. Sebentar, itu ada masanya sendiri Mas. Tidak serta-merta semua kebohongan itu baik, ya, dan tidak semua kebaikan itu ditutupi dengan kebohongan. Ya, jangan menutupi kebaikan dengan kebohongan dan jangan pula menutupi kebohongan dengan atau sebaliknya. Itu akan membuat dampak dalam diri kita. Nanti kamu akan bingung menentukan mana yang harus saya lakukan dulu. Apakah harus saya melakukan kebaikan atau melakukan kebohongan? Misalkan ada teman kamu melakukan kebaikan dan kamu diomongi, "Ojo omong-omong kocok nih." Nanti tidak ngerti, misalkan seperti itu. Tapi kamu menutupi itu. Ya. Walaupun yang ditutupi itu baik, tetapi kamu sendiri akan menerima akibatnya. Yang punya kebaikan itu teman kamu, yang punya kebohongan kan kamu, ya kan? Yang misalkan gini Mas, saya terangkan, menutupi kebenaran dengan kebaikan dengan kebohongan. Misalnya gini, ada seseorang yang melakukan zakat, misalkan, kamu melihat ada orang lain yang melakukan zakat. Kemudian ada orang yang memfitnah, wah dia zakat pakai uang apa? Padahal dia tidak punya harta kok ikut zakat. Wah jangan-jangan dia mencuri misalnya. Nah kamu harus bisa mengendalikan orang tersebut. Jangan sampai kebohongan yang dilakukan orang tadi mau memfitnah tadi itu kamu biarkan. Nah kamu harus menutupi, kok dia itu sebenarnya tidak membayar zakat, dia itu hanya infak. Nah seperti itu, ya paham? Ada orang yang membayar zakat, lalu akan difitnah oleh orang lain. Padahal orang yang berzakat tadi memang dia benar-benar berzakat. Namun ada orang lain yang memfitnah agar dia orang tersebut menjadi hina. Nah, maka kamu harus menutupinya dengan kebohongan. Dia itu tidak zakat sebenarnya, agar orang lain tidak hina. Nah, itu namanya kebohongan yang diperbolehkan. Bukan kebohongan yang mutlak. Kebohongan yang mutlak itu seperti apa? Kamu ditakoni semacam murung makan murung, nah, kamu padahal sudah kamu jawab belum, itu namanya kebohongan. Sing benar-benar bohong itu. Nah, tapi kebohongan untuk menutupi kebenaran, menutupi kebaikan, ya, bertujuan agar yang akan difitnah ini dia menjadi tidak hina, ya, tidak. Oke, itu ada lagi? Saya Pak, ya. Tanya saya mungkin hampir sama ya. Ya. Nah, misal kita itu ditanya sama seseorang, cewek misalnya toh. Ya. Misal saya bertanya, bro, aku gemuk apa enggak? Aku lemuk orang. Ya aku jawabnya orang, kamu itu ideal. Misalnya, tapi ning jero di dalam hati, Allah koyo bentrok. Misal kayak gitu itu boleh bangga. Terima kasih. Ya.
Oke. Jadi daripada kita nanti di dalam hati itu memendam maksudnya enak banget, maksudnya lemu banget. Nah, daripada seperti itu, mending kita jujur saja. Ketika ditanya, saya tuh cantik apa enggak ya atau apa? Nah, itu jujur saja daripada nanti kamu beruntung di belakang. Wah, aslinya enak banget. Nah, itu justru kamu membohongi diri kamu sendiri. Dosanya seluruh, wis bohongi orang lain, membohongi diri sendiri. Itu namanya munafik. Walaupun tuh kamu itu berbohong dengan tujuan untuk menjaga perasaan orang lain, mending kamu jujur daripada kamu mendapat dua dosa. Ya kan? Wis dosa ngapusi wong, wis dosa ngapusi awake dhewe. Itu namanya ciri-ciri orang munafik. Sing diomongke nang wong iku bukan sebenarnya apa yang ada di dalam hati kita, tidak yang sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih. Apalagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, kalau tidak ada, saya akan membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kejujuran adalah sebuah perilaku yang menunjukkan kepada jati diri seseorang, yang merujuk kepada perilaku, kemudian perkataan dan perbuatan di dalam kehidupan diri sendiri maupun kepada orang lain. Ya, itu jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain. Jujur dalam kehidupan kita itu maksudnya di dalam rumah atau di ruang lingkup keluarga kita sendiri maupun kepada orang lain. Ya, sampai sini paham? Ya, oke. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan materi tentang sifat jujur yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya mengenai contoh-contoh sifat jujur, dan itu akan saya buat menjadi tugas portofolio masing-masing siswa. Jadi sekarang materi, pertemuan yang selanjutnya kita akan melakukan penugasan. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.